Berikutnya mungkin kita ke Mas Karim. Sebelum ke Mas Karim, pertanyaannya tadi yang Mas Angsa jabarkan ya bahwa tentang sang pengangon itu. Kalau kita lihat poster di belakang Mas Karim, ini siapa sih yang angon? Banyak rumput hijau kok kambingnya disarankan makan yang tandus gitu. Mungkin nanti Mas Karim pasti sudah nemu jawabannya dan bisa disebarkan, bisa dibagikan kepada teman-teman jamaah. Waktu dan tempat kepada Mas Karim, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya? Alhamdulillah malam ini lumayan lebih panas dari biasanya. Ini jawaban pertama dari pertanyaan tadi. Ini karena suhu lebih panas, dia rumputnya kering. Nah kalau kambingnya kenapa milih ini karena belum ma'iyahan. Kedua, selamat datang buat sahabat baru saya, sahabat baru kita semua, namanya Bang Lims. Keren ya gayanya. Yang ingin saya lebih ganteng beliau ya. Beliau ini teman-teman pasti sebagian sudah kenal. Ada satu profesi di kantor yang sangat penting tapi dipandang rendah. Namanya apa kira-kira? Paling rendah di strata kantor atau di pekerjaan di kantor. Beliau ini cleaning service, tukang kosek WC. Tapi sebelum itu saya kurang afdol kalau di momentum 72 tahun Mbah Nun ini kita niatkan dengan sangat khusyuk hati kita, pikiran kita dengan teduh untuk mendoakan beliau semoga tetap diberi kekuatan, tambah sehat, bisa membersamai kita kembali sehingga keberkahannya juga meluber kepada kita semua. Khususan dalam Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ilah sunniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Khususan dalam Mbah Nun untuk pegiat kenduri cinta untuk kita semua. Al-Fatihah. Untuk niat tulus, niat rendah hati itu untuk mendoakan Mbah Nun secara lebih khusyuk daripada bulan-bulan biasanya karena 72 tahun dia sudah menemani kambing-kambing yang kekeringan tadi. Saya tidak akan banyak ngomong tapi lebih mengangkat satu pelajaran penting yang beliau sampaikan di banyak forum ma'iyah tentang siapa sebenarnya Kanjeng Nabi dibanding dengan Nabi yang lain dan apa pesan beliau yang buat saya pribadi dan banyak teman-teman di ma'iyah itu sangat nancep di hati dan membuat perubahan paradigma berpikir yang sangat besar. Istilah itu beliau sebut dengan abdan nabiyah. Apa yang membedakan Kanjeng Nabi dengan nabi-nabi yang lain adalah mayoritas nabi yang lain, Daud, Yusuf, Ibrahim, Musa, sebut nama nabi yang lain, mayoritas dari mereka adalah mulkan nabiyah. Nabi yang raja atau paling tidak elit di masyarakatnya pada zaman itu. Kanjeng Nabi layak enggak jadi raja? Bahkan dari julukan Nabi, di antara Nabi yang lain ada Khalilullah, ada Kalamullah, ada julukan banyak yang lain disematkan pada Nabi-Nabi yang lain. Kanjeng Nabi dijuluki dengan apa julukan beliau? Habibullah, cintanya Allah. Dengan predikat itu beliau tidak memilih menjadi mulkan nabiyah, padahal ditawarkan. Mau jadi raja, mau jadi apapun, tapi beliau milih sebagai abdan nabiyah. Ini terminologi yang saya pikir tidak banyak dibahas di sekolah maupun pondok pesantren. Ini tersebarnya di forum ma'iyah. Nabi yang abdi, nabi yang hamba. Malam ini saya tidak akan banyak bicara tentang itu, nanti manifestasinya Bang Lim akan bicara banyak. Dalam bahasa manajemen, bahasa sekolah modern, satu kata yang mewakili itu semua adalah service. Itu misi beliau. Makarimal akhlak, memuliakan akhlak. Bukan membuat kalian jadi kaya, bukan membuat jadi cerdas, bukan membuat
umatnya jadi menang. Tapi memuliakan akhlak dan memastikan bahwa semua umat beliau punya satu indikator kunci yang harus dicapai adalah bermanfaat untuk semua. Dengan mengabdi, dengan melayani, act of service, semua kriteria kemanusiaan diukur paling ultimate adalah siapa yang paling bermanfaat, bukan siapa yang paling berkuasa. Itu salah satu inti dari yang sebut tadi abdan nabiyah. Dan nanti Bang Lim akan cerita banyak soal gimana dunia cleaning service itu sangat dipandang rendah. Tapi itu kunci dari majunya sebuah bangsa. Itu adalah pekerjaan yang sangat filosofis dan itu pekerjaan para nabi. Tapi kita rendah-rendahkan setiap hari. Dan nanti beliau akan cerita banyak gimana kita dampak dari merendahkan itu semua untuk kita semua. Biar lebih hangat lagi saya minta teman-teman sambil hati menengadah, sambil pikiran menunduk, yuk menghadap ke kanan semua. Yuk menghadap ke kanan. Kanan itu mana ya? Sini. Yuk sini. Menghadap kanan. Yuk. Kanan kita atau kanannya jamaah, Mas? Kanan tangan kanan masing-masing. Oke? Sambil nanti diiringi sholawat ya, Mas Rizal ya. Sambil kita doakan Mbah Nun sebagai act of service kita, terima kasih kita atas forum ini yang berlanjut meskipun beliau sudah enggak membersamai kita. Pegang punggung depan teman masing-masing. Nah, oke. Wah, kayak di itu Mas. Ayo 1, 2, dipijit pakai 2 tangan. Iya. Iki apa-apaan sih ini Mas? 1, wah enak tenan. Enak? Sampean rami citi, Mas. Aku bingung ini. Oh iya, ada yang ini ya. Lali aku. Di sini nggak ada kelamin. Oke, gantian hadap ke kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Enak ya? Ini sambil nunggu teman-teman yang lain, rugi kalau nggak ikut sesi ini. Kapan dipijit 3M ini, Mas? Sik, ono sing badi iki. Oke, sudah teman-teman. Ini satu dari sekian banyak pekerjaan angon yang selalu kita lupakan. Melayani orang terdekat kita. Dan melayani itu nggak usah berat-berat. Siap melayani Anda, seperti slogan sebelah. Atau slogan-slogan ketika kampanye itu. Atau slogan abdi negara yang semuanya sudah dilupakan dan hanya menjadi slogan. Malam ini kita mencoba menghadirkan lagi apa yang kita pahami tentang servis, tentang melayani. Setiap bulan kita kesini barangkali teman-teman bahkan dengkulnya berdempetan, saling senggol-senggol. Ada yang sebenarnya nggak kuat ngerokok tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu jodoh saya gitu. Nah malam ini gimana rasanya kalau tiba-tiba orang yang tidak pernah kita kenal menyentuh punggung kita dan memberikan servis yang sangat sederhana tapi meneduhkan hati dan pikiran kita. Yang dilakukan Mbah Nun kurang lebih itu. Tidak banyak membawa paradigma baru tapi mengingatkan lagi bahwa kita tuh punya semua yang kita lupakan, yuk kita aktifasi lagi. Tadi sangat sederhana. Ini teman-teman barangkali tidak saling kenal dan saya yakin tidak banyak kenal. Dan Bang Lim perlu tahu, ini yang datang di sesi awal ini, biasanya kriterianya nembak berkali-kali ditolak terus. WA centang 1, centang 2 tapi tidak biru biasanya. Atau centang biru berkali-kali, balasnya cuma tanda tanya. Itu biasanya khusyuk datang di sesi awal. Yang kedua, hutangnya nambah. Atau minimal nggak berubah dari KC bulan lalu. Sehingga masih perlu kesini lebih awal. Biar lebih adem lagi. Dan yang ketiga, kecewa dengan pemerintah. Karena nggak dapat bansos.
Dan banyak lagi. Dan teman-teman inilah yang saya pikir ini teman-teman yang lebih khusyuk untuk punya potensi untuk melayani. Dan nanti Bang Lim saya yakin akan mendekonstruksi pikiran kita semua. Yang saya yakin sebagian di sini juga punya pengalaman jadi cleaning service, Bang. Nah, service ini melayani. Kalau yang saya perhatikan, kan saya kebetulan belajar antropologi, itu menjadi semacam paradigma berpikir kolektif kita bersama-sama. Banyak indikatornya. Mungkin pernah saya sebut, kita menyebut diri kita apa? Sebagai orang Indonesia. Orang pertama yang kita sebut adalah saya. Saya itu dari apa? Kata apa? Sahaya. Hamba juga. Yang pekerjaannya pasti melayani. Orang Jawa misalnya. Apa mereka sebut kata saya? Kulo. Kawulo. Orang Sunda. Abdi. Aing. Bogor tuh Bogor. Oh Bogor. Orang Padang. Ambo. Hamba juga. Nah, saya yakin kenapa Islam begitu mudahnya diterima oleh masyarakat Nusantara, tidak hanya Jawa. Mereka punya kesadaran kolektif untuk melayani. Entah karena iklim yang sudah seenak ini sehingga kalau teman-teman yang belum pernah ngalami di Eropa, saya yakin tidak bisa langsung merasakan betapa sengsaranya kalau musim dingin. Nah, itu menjadi cerminan kita untuk mengingat-ingat lagi kenapa kita lebih sangat mudah untuk melayani orang, untuk servis. Dan itulah sebenarnya pekerjaan Angon itu tadi. Dan itulah yang menjadi slogan utama ketika negara ini didirikan. Makanya pegawainya disebut abdi negara. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang paling korup siapa? Orang yang mengatur undang-undang abdi negara misalnya. Wakil kita, harusnya kan orang yang paling banyak melayani. Wakil para pelayan itu kira-kira apa julukannya Bang Lim? Wakil para pelayan. Itu kan lebih rendah dari pelayannya harusnya. Tapi pekerjaannya minta dilayani setiap hari. Nah, kira-kira di dunia cleaning service apa Bang Lim? Dari situ refleksi dari Ma'iyah adalah yang Mbah Nun selama kurang lebih 1/4 abad sudah melangsungkan kenduri cinta ini. Di Bang Wetan sudah hampir 20 tahun, di Padang Bulan sudah 30 tahun lebih, di Jogja juga. Kalau Bang Lim punya istilah cleaning service, itu kan bidang pekerjaan. Dan itu pun kalau di breakdown itu banyak sekali, nanti beliau bisa cerita. Nah, kira-kira kalau kita mendefinisikan satu pekerjaan itu sebagai cleaning service yang pekerjaannya bersih-bersih, itu clear ya. Kira-kira pekerjaan Mbah Nun apa? Mungkin sama cleaning service-nya, tapi kalau forum ini kita sebut sebagai ada kata service-nya, kata sifat sebelum service itu apa? Kalau beliau cleaning misalnya. Bisa nggak kita sebut ini forum, ini Ma'iyah adalah thinking service? Bisa nggak ada elemen itu nggak? Karena ada intelektualitas di situ. Bisa nggak laughing service? Ada humor di situ. Bisa nggak? Apalagi ya? Yang ing-ing itu. Bukan ngising service ya. Apapun yang bisa kita sebut yang menjadi elemen of service. Itulah secara universal sebenarnya disukai oleh manusia lain. Itulah pekerjaan yang paling sederhana untuk bermanfaat bagi orang lain. Giving service. Coba survei semua perusahaan yang act of service-nya oke. Pasti perusahaannya sehat dan profitnya lebih gede. Coba lihat. Bahkan bukan Islam. Misalnya apa saja ketika memberikan karcis dengan seperti ini, dengan 2 tangan. Itu act of service yang menghargai orang, yang memanusiakan manusia, ngwong ke wong. Itu pekerjaan Nabi.
Dan Ma'iyah mencoba mendefinisikan abdan nabiyah dalam manifestasinya act of service ini dalam banyak sekali dimensi. Mengapa misalnya politik kita gagal, birokrasi kita gagal, BUMN kita gagal? Pasti tidak act of service. Korupsi act of service enggak? Iya, tapi untuk dirinya sendiri. Padahal tadi clue-nya di awal jelas. Service tapi bermanfaat untuk orang lain. Itulah etos pertama Islam. Itulah etos dasar Muhammad. Dan itulah etos yang disebarkan di Ma'iyah oleh seorang Muhammad Ainun Najib. Itu sebagai pembuka dari saya untuk Bang Lim nanti lebih konkret lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.